Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkannya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hati kami mengucap syukur pagi hari ini kami masih bisa bangun, menikmati udara segar, menikmati cinta kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari. Sehingga pagi hari ini dalam ucapan syukur kami bersama, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi pelita di dalam kehidupan tiap-tiap kami. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara Ibu Bapak, saya mengajak kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama di sini dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Ayat yang ke-6 berkata, "Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku."
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan. Di sini Alkitab menceritakan tentang ketaatan seorang Abraham diuji oleh Tuhan. Kita tahu persis dari pasal yang ke-12 waktu Tuhan Allah memanggil Abraham keluar. Pertama kali Abraham dibawa keluar dari Ur Kasdim oleh ayahnya Tera beserta dengan istrinya dan Lot keponakannya. Tetapi setelah meninggalnya Tera, Tuhan sendiri memanggil Abraham untuk keluar dari Haran, pergi ke satu tempat yang dia juga tidak tahu. Tetapi waktu dia mendengar, dia menjadi taat. Lalu dia pergi. Perjalanannya sangat panjang, saudara ibu bapak. Dari pasal 12 dia dipanggil keluar. Pasal 12 itu dia ada di Mesir. Pasal 13 dia terpisah dari Lot. Pasal yang ke-14 dia berperang melawan raja-raja di timur untuk membela Lot yang telah berpisah dari dia. Setelah itu pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Kemudian perjanjian Allah dengan Abraham tentang keturunannya. Disinilah, tetapi perjanjian Allah kepada Abraham tentang keturunannya itu tidak kunjung datang, karena kita menyadari bahwa Sarah istrinya telah mati haid atau mandul. Jadi Abraham sudah secara manusia sudah tidak mungkin. Sarah pun melihat demikian, sehingga Sarah menyodorkan gundiknya kepada Abraham. Abraham pun menjadi taat kepada Sarah. Dia melakukan itu demi kesenangan istrinya. Tetapi setelah perjalanan gundiknya hamil, maka Abraham pun dibuat repot oleh Sarah, dan akhirnya Hagar diusir dengan Ismail. Kemudian Allah kembali mengadakan perjanjian dengan Abraham mengenai keturunannya. Dan kita lihat di pasal yang ke-22, Abraham telah memiliki janji itu, yaitu memiliki Ishak, seorang anak tunggal yang tidak ada saudaranya lagi, hanya satu-satunya. Tetapi kemudian Tuhan tidak sampai di situ, saudara ibu bapak. Tuhan menguji Abraham dengan berkata, ambillah anakmu. Nah, kalau kita baca dari ayat 1 ini, dibilang Tuhan mencobai Abraham. Berfirmanlah Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang engkau kasihi, dan persembahkanlah dia. Dan dibilang, Alkitab katakan di ayat yang kedua bahwa pagi-pagi benar. Berarti saya bisa memprediksikan bahwa suara yang didengar oleh Abraham itu pada waktu malam. Sehingga pagi-pagi benar dia bangun untuk menyiapkan segala sesuatu, keledainya dipelanainya, kayu bakar dipersiapkan, api, bahkan dua bujangnya dan anaknya dia persiapkan baik. Lalu mereka berjalan. Saudara ibu bapak, mereka berjalan itu bukan satu hari atau beberapa jam, tapi dikatakan 3 hari perjalanannya baru tampaklah gunung yang akan ditunjukkan Allah itu. Ketika tampak gunung itu, ayat yang ke-5 bilang, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Abraham tahu persis pada waktu Allah berfirman, Allah bilang bukan sembahyang, tapi Allah bilang pergi dan korbankan Ishak. Tapi waktu di perjalanan, waktunya untuk mempersembahkan korban, Abraham bilang kepada dua bujangnya, tinggallah di sini dengan keledai ini, kami pergi sembahyang dan kami akan kembali kepadamu. Ada satu respon yang baik dari Abraham, iman yang cukup luar biasa. Dia mengatakan itu dari dirinya bahwa dia akan kembali. Dan apa yang terjadi saudara ibu bapak? Memang benar Abraham kembali. Tapi Abraham kembali itu bukan seorang diri, dia kembali dengan anaknya. Kenapa bisa terjadi dia kembali dengan anaknya? Karena dia begitu yakin bahwa perkataan iman yang dia ucapkan kepada dua bujang itu, Allah sanggup untuk
bekerja sama dengan dia. Sehingga apa? Sehingga pada waktu Abraham sudah siap untuk mempersembahkan Ishak, malaikat Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu itu. Karena apa? Karena telah kulihat engkau takut akan Tuhan. Jadi saudara ibu bapak yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu harusnya disertai dengan ketaatan. Ketaatan juga harus disertai dengan takut akan Tuhan. Supaya kita dapat melihat mujizat Tuhan. Ada banyak sekali orang, dia berkata aku taat, tetapi ketaatannya selalu dia tunda. Padahal arti dari ketaatan itu sendiri adalah tunduk. Tunduk terhadap sesuatu yang dianggap mengikat dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Jadi kita harus tunduk kepada apapun perintah Tuhan. Nah, untuk menjadi tunduk kita harus mendengar dengan baik. Pendengaran rohani kita harus baik supaya kita mendengar dan kita menjadi taat, supaya kita melihat mujizat Tuhan. Karena ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan. Maka sebab itu Abraham tidak menunda ketaatannya. Dia langsung bersegera untuk memenuhi janji Allah. Dia tahu bahwa Allah yang berjanji untuk memberi keturunannya, Allah itu juga yang akan menyertai dia. Dan akhirnya sampai hari ini saudara dan saya kita boleh berkata, Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Abraham berkata di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Dan sampai hari ini orang berkata demikian. Jadi maksud saya, biarlah ketaatan kita kepada Tuhan atau kepada perintah, kepada apapun, itu menjadi satu lifestyle. Sehingga kita dapat berjalan untuk memenuhi janji-janji Allah, melihat mujizat-mujizat Allah. Karena kita telah didapati Tuhan, takut akan Tuhan, dan ketaatan kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Sama seperti Abraham. Jadi ada 4 sifat sejati tentang ketaatan. Yang pertama, taat tanpa menunda. Yang kedua, taat dengan tekun dan bersemangat. Yang ketiga, taat dengan ucapan syukur. Dan yang keempat, taat dalam kemurnian. Itu dapat kita baca kembali di ayat-ayat yang kita baca tadi. Abraham begitu taat tanpa menunda. Dia taat dengan tekun dan bersemangat berjalan dengan Ishak dan kedua bujannya. Dan dia bersyukur bahwa Allah menyediakan. Akhirnya ketaatannya menjadi satu kemurnian yang Allah lihat sehingga Allah memberkati dia. Tuhan Yesus memberkati.